Berbicara mengenai investasi saham di Bursa Efek Indonesia yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 600 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, maka saya akan mencoba mengupas keuntungan-keuntungan apa yang akan kita dapatkan bila kita investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Keuntungan yang saya maksud di sini adalah bukan hanya keuntungan secara finansial atau profit yang bertambah. Jadi kalau dilihat dari berbagai keuntungan yang bisa kita raih di Bursa Efek Indonesia ini, saya membagi ada 3 hal besar. Jadi 3 hal ini sebenarnya masih bersifat umum. Jadi masih banyak, kalau kita perinci itu masih banyak yang bisa kita tambahkan. Tapi yang secara umum saja. Mengapa saya kemudian ikut investasi di saham? Jadi yang pertama ada halal, ya. Jadi saya sebagai seorang muslim, maka saya akan dulu mengetahui kira-kira hukumnya ini halal atau haram ketika kita investasi di saham. Dan alhamdulillah bahwa di Bursa Efek Indonesia ini ada yang namanya indeks saham syariah Indonesia, ada yang namanya Jakarta Islamic Index 30 dan Jakarta Islamic Index 70. Jadi ketika saya baca-baca awal-awal itu bagaimana hukum mengenai saham, apakah halal atau haram, ini ternyata di Bursa Efek Indonesia sendiri ada suatu lembaga yang mengawasi mengenai pasar modal syariah. Jadi lembaga itu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu sudah mengeluarkan fatwa. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bagaimana mengatur perdagangan efek atau pasar modal syariah. Kemudian BI sendiri akhirnya merilis ada indeks yang tadi saya katakan, ada indeks saham syariah Indonesia, ada Jakarta Islamic Index yang 30, Jakarta Islamic Index yang 70. Nah, jadi secara kalau ditinjau dari segi halal haramnya, maka saya akan memilih saham-saham yang syariah. Dan biasanya saham-saham syariah ini setiap 6 bulan, jadi antara bulan Mei dan bulan November biasanya dinilai ulang. Ini saham ini masuk ke syariah apa tidak. Jadi kita bisa lihat aja saham mana yang masuk ke syariah, saham mana yang keluar dari syariah. Oke, jadi secara hukum Islam halal, ya, kalau kita memilih saham-saham yang syariah. Itu keuntungan yang pertama. Jadi setiap bulan Mei dan bulan November, BI akan merilis saham-saham yang masuk ke dalam indeks saham syariah Indonesia, Jakarta Islamic Index 30 dan Jakarta Islamic Index 70. Kita bisa memilih di sana. Dan saham-saham yang ada di indeks tersebut juga cukup liquid, ya, dengan fundamental yang bagus, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita investasi di saham-saham yang masuk ke dalam indeks tersebut. Tapi yang penting adalah bagaimana kalau kita profit kita berzakat 2,5%. Yang kedua adalah aman. Memang aman itu suatu hal yang relatif, ya. Tetapi keamanan ini adalah merupakan hal yang harus diperhatikan, dan ini merupakan usaha kita secara pribadi bagaimana kita melindungi aset kita, bagaimana kita melindungi saham yang sudah kita beli, perusahaan yang sudah kita beli sahamnya. Ini selain mendatangkan keuntungan tetapi juga keamanan. Jadi
Yang saya tekankan bahwa keamanan itu diciptakan, keamanan itu dibentuk oleh diri kita sendiri, bukan dari pihak luar. Makanya kalau kita mau berinvestasi saham, maka kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang dasar dulu, ilmu dasar dulu, bagaimana kita memilih saham, bagaimana saham itu mempunyai fundamental yang bagus. Nah, sebelum kita membeli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah kita membeli atau kita membuka rekening. Ya. Nanti kita akan membeli saham itu melalui rekening efek itu. Nah, untuk membeli rekening efek, untuk membuka rekening efek, maka kita harus datang ke sekuritas. Nah, disinilah pertama kali kita harus memilih dulu sekuritasnya. Jadi langkah selanjutnya, setelah kita berniat menginvestasikan uang kita dalam bentuk saham, maka kita pergi ke sekuritas, kita membuka rekening efek. Yang penting bagaimana kita memilih sekuritas. Jadi sekuritas ini semacam broker, ya. Jadi kita tidak bisa langsung membeli saham di Bursa Efek Indonesia kecuali kita lewat sekuritas tersebut. Nah, pilihlah sekuritas yang memang sudah terpercaya. Kita lihat track record-nya sekuritas tersebut beberapa tahun ke belakang, apakah bermasalah? Tidak. Kalau bermasalah sih lebih baik dihindari. Pilihlah sekuritas yang memang sudah terpercaya. Pilihlah sekuritas yang memang transaksinya dalam setahun ini cukup besar, ya pilihlah sekuritas yang masuk ke dalam 5 besar transaksi saham terbesar misalkan. Jadi itu relatif lebih memberikan kita keamanan daripada kita salah membeli saham melalui sekuritas yang kurang baik track record-nya, maka Anda satu langkah menuju kerugian. Jadi tolong diperhatikan juga masalah pemilihan sekuritas. Memang ada juga sih sekuritas yang memberikan fee untuk jual belinya lebih murah misalkan. Jadi kalau bagi saya hanya selisih sedikit 0,0% itu tidak masalah bagi saya. Yang penting sekuritas yang saya pilih adalah sekuritas yang terpercaya. Banyak sekali memang sekuritas yang di Bursa Efek Indonesia. Sekarang saja mungkin lebih dari 100 yang sudah ada. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman mau membuka rekening efek, pilihlah sekuritas yang sudah baik, yang sudah terpercaya, track record-nya bagus. Itu yang wajib dipikirkan juga. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini mobile. Saya senang. Ini dengan adanya zaman teknologi canggih seperti ini, kita bisa bertransaksi saham hanya dengan menggunakan smartphone saja. Tidak ribet. Artinya cukup punya smartphone, cukup ada kuota, cukup ada uang di rekening efek, tinggal beli saja. Ini yang keuntungannya. Hal seperti ini adalah bagi saya sangat membantu ya, terutama bagi teman-teman misalkan yang kerjanya sebagai PNS, TNI, Polri, yang sering berpindah-pindah tempat, yang tidak menetap di suatu wilayah. Ya, karena misalkan ada promosi jabatan, harus berpindah ke kota A, pindah lagi kota B dalam hitungan waktu yang singkat, misalkan. Kan sangat sulit bagi kita kalau misalkan kita tidak berdomisili di suatu daerah atau tidak menetap secara permanen. Kalau kita mau berbisnis itu kan susah. Misalkan kita mau bisnis kuliner misalkan, buka rumah makan atau buka kafe. Ya kita kan harus ada di tempat tersebut, harus mengawasi, melekat pengawasannya harus bagus. Ya, itu susah bagi orang-orang yang mobile, yang sering berpindah-pindah. Nah, dengan membeli saham, maka investasi saham ini cukup membantu. Jadi kita tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu selama jam bursa buka dari jam 9 pagi sampai jam berapa? Sekarang jam setengah 4 sore kan. Kita bisa bertransaksi
Itu yang sangat menguntungkan. Atau kita kalau tidak ada kuota bisa cari wifi gratis, nggak masalah, ya kan? Yang penting ada uang untuk diinvestasikan. Inilah keuntungan yang bagi saya ini sangat luar biasa. Bayangkan saja, kalau misalkan zaman dulu kan, zaman mungkin tahun 90 ke bawah, ya, susah kita untuk investasi saham. Tidak semudah seperti sekarang ini dengan teknologi yang canggih. Jadi bagi teman-teman, terutama yang itu saya bilang yang sering berpindah-pindah pekerjaan itu, ini salah satu option yang dipilih. Saham merupakan suatu option investasi yang wajib Anda pikirkan, coba pertimbangkan. Ya. Kalau misalkan kita sering berpindah tempat, baru buka rumah makan, baru setahun sudah pindah, susah kita untuk mengawasinya. Nah, ini yang merupakan suatu nilai lebih. Ya, bagi saya sih 3 hal tersebut merupakan suatu keuntungan kita investasi saham. Yang pertama halal, yang kedua aman, yang ketiga mobile. Memang masih banyak keuntungan yang kalau kita buka-buka lagi buku-buku investasi, masih banyak keuntungan-keuntungan yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Wah, iya benar juga ya, kok kayak gini. Tapi yang penting 3 hal tersebut itu sudah bagi saya luar biasa. Ya. Oke, semoga ada manfaatnya video yang saya buat ini. Kalau ada yang baik, ada yang manfaatnya ya diambil saja. Kalau yang kurang-kurang ya tidak perlu diambil. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, kita selalu diberikan rezeki yang banyak, yang dipermudah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.